mampu meneladani Yesus dan Bunda Maria yang selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Tetapi nyatanya, maaf, Anda tidak selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bunda Maria menjadi teladan kita, dan mari kita mohon Dia mendoakan kita agar setia. Hari ini Bapak Suci pada Hari Raya Santa Perawan Maria menerima kabar gembira, nanti sore akan berdoa bagi Rusia dan Ukraina yang dalam keadaan yang amat sulit. Paus akan mempersembahkan Rusia dan Ukraina kepada Bunda Maria dan mohon perdamaian di sana dan juga perdamaian di seluruh dunia. Nanti sebelum berkat penutup, kita diajak berdoa bersama Paus dengan suatu doa yang beliau susun sendiri. Mari kita tidak hanya hari ini, tapi juga minggu depan dan mungkin sampai perang selesai, kita mendoakan semoga segera terjadi perdamaian di Rusia dan Ukraina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama rohmu. Para Romo, Bapak Ibu, para biarawan biarawati, pada hari ini gereja bergembira karena merayakan Hari Raya Kabar Gembira Malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk menawarkan suatu tugas yang berat kepada seorang perawan, gadis sederhana. Dan berkat keberanian Bunda Maria, anak Allah menjadi manusia. Inilah awal kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Maka pada hari ini kita sungguh bersukacita karena berita ini benar-benar berita yang membahagiakan kita. Sadar bahwa kita orang berdosa, mari pada awal Ekaristi ini kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan."
Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan liturgi pagi ini menampilkan dua tokoh yang melaksanakan kehendak Allah. Yang pertama adalah Yesus sendiri yang digambarkan dalam surat kepada orang-orang Ibrani sebagai orang yang diutus Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya, dan dia bersedia. Dan orang kedua adalah Bunda Maria yang pada hari ini kita peringati jawabannya yang luar biasa kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Secara singkat kita lihat satu persatu. Dalam bacaan pertama tadi digambarkan bagaimana Nabi Yesaya mewartakan kedatangan seorang anak yang dilahirkan dari seorang wanita muda atau gadis. Nubuat ini pasti terpenuhi pada zaman Nabi Yesaya,
Tetapi karena kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengenai kelahiran anak yang dilahirkan dari seorang gadis ini terpenuhi sepenuhnya dalam diri kelahiran Yesus dari perawan Maria. Yesus ini yang diramalkan adalah anak Allah. Anak Allah yang diutus ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Tadi dalam bacaan kedua digambarkan bahwa darah binatang, darah korban penghapus dosa, korban bakaran tidak mampu menghapus dosa manusia. Yang dimaksud adalah upacara-upacara dalam perjanjian lama. Ada korban penghapus dosa. Dan yang terbesar dan terpenting adalah pada hari raya pendamaian. 1 tahun sekali bangsa Yahudi, bangsa Israel memohon ampun atas dosa-dosanya melalui seorang imam agung yang masuk ke bagian terpenting dalam bait Allah yang disebut ruang yang maha kudus. Di situ ada tabut perjanjian dan di situ orang Israel yakin Allah bersemayam di atas tabut itu di antara 2 kerubim yang merentangkan sayapnya. Imam besar masuk ke sana 1 tahun sekali dengan membawa darah binatang. Dan imam besar harus memercikkan darah binatang itu di atas tutup tabut perjanjian yang diyakini sebagai takhta Allah. Dan mereka percaya ketika darah binatang menyentuh tutup tabut itu dihapuskan dosa-dosa bangsa Israel, termasuk dosa imam besar dan keluarganya. Itulah yang dikatakan dalam surat kepada orang Ibrani, persembahan ini tidak menghapus dosa. Darah binatang tidak mungkin menghapus dosa manusia. Maka yang dimaksud tentu sesuatu yang lebih agung, yang kedua, yaitu darah Yesus yang datang untuk melaksanakan kehendak Allah dan nantinya akan mengorbankan hidupnya di salib. Darahnya itu yang sungguh-sungguh menghapus dosa dunia. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur dan dalam surat Ibrani tadi. Anak Allah merelakan diri untuk datang dan mengorbankan diri agar darahnya menyucikan manusia dari dosa. Tetapi untuk melaksanakan kehendak ini, Allah mengendaki kerjasama dari manusia. Dan dia memilih seorang gadis bernama Maria. Hebatnya, Bunda Maria sebagai gadis yang mungkin baru berusia 13 tahun dengan berani mengatakan kepada malaikat bahwa dia hamba Tuhan, maka dia rela menerima tugas. Dia mau melaksanakan kehendak Allah. Betapapun sulitnya, dia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan berani dia menerima tugas itu. Dan inilah jawaban Maria yang terkenal itu. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan Maria membuktikan diri sebagai orang yang setia sampai akhir hidupnya melaksanakan kehendak Allah. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga kita pun mampu meneladan Yesus dan Bunda Maria yang selalu berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di sorga. Tetapi nyatanya, maaf, saya, Anda tidak selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bunda Maria menjadi teladan kita. Dan mari kita mohon dia mendoakan kita agar setia. Hari ini Bapak Suci pada Hari Raya Santa Perawan Maria menerima kabar gembira, nanti sore akan berdoa bagi Rusia dan Ukraina yang dalam keadaan yang amat sulit. Paus akan mempersembahkan Rusia dan Ukraina kepada Bunda Maria dan mohon perdamaian di sana dan juga perdamaian di seluruh dunia. Nanti sebelum berkat penutup kita diajak berdoa bersama Paus dengan suatu doa yang beliau susun sendiri. Mari kita tidak hanya hari ini tapi juga minggu depan dan mungkin sampai perang selesai kita mendoakan semoga segera terjadi perdamaian di Rusia dan Ukraina. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh hidup yang kekal demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.